Halo, jumpa lagi di CFA Channel, saluran YouTube nomor 1 Auditor Internal Pemerintah Indonesia. Ini adalah video topik utama yang pertama dengan subvideo berjudul 7 kebiasaan kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin menentukan tujuan yang bermakna, menunjukkan jalannya, dan berada di posisi paling depan untuk mencapai tujuan tersebut. Dia tidak sendirian, tetapi bersama orang lain. Dia perlu menetapkan tujuan, membangun, mengarahkan, mengatur geraknya, memotivasi, memberi dukungan, dan tampil di depan. Nah, kepemimpinan fungsi pengawasan internal yang efektif berfokus pada pimpinan APIP-nya yang berperan memimpin orang-orang yang ada di dalamnya sekaligus pemangku kepentingan yang ada di luar fungsi tersebut. Nah, apa yang membedakan pimpinan APIP yang sangat efektif dengan kelompoknya ini? Apa yang membuat pimpinan APIP menjadi pemimpin yang sangat efektif? Kebiasaan kepemimpinan apa yang harus dimiliki seorang pimpinan APIP agar dapat memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingannya? Nah, seperti yang telah kita analisis pada video sebelumnya, efektivitas perlu dikaitkan dengan sasaran. Nah, dalam konteks efektivitas kepemimpinan, maka kita perlu mengaitkannya dengan sasaran kepemimpinan. Nah, Sobat Prokom telah mengetahui bahwa ada 4 prinsip kepemimpinan yang telah kita bahas dalam video sebelumnya, yaitu mengubah, mengembangkan, memotivasi, dan mempengaruhi. Nah, masing-masing prinsip tersebut memiliki sasarannya masing-masing. Mari kita cek satu persatu untuk mengenali kebiasaan-kebiasaan apa saja yang akan berperan sebagai pengungkit dari efektivitas ini. Oke, yang pertama, prinsip mengubah. Nah, mengubah adalah prinsip kepemimpinan pertama yang diterapkan oleh pimpinan APIP yang sangat efektif. Proses perubahan atau transformasi dari pimpinan APIP ini sasarannya adalah untuk mengubah secara mendasar fungsi pengawasan internalnya dan memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan. Transformasi fungsi pengawasan internal adalah sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Pemimpin yang sangat efektif mencari perbaikan drastis terhadap nilai tambah yang diberikan kepada pemangku kepentingannya. Nah, kebiasaan kepemimpinan pertama pimpinan APIP yang sangat efektif adalah membayangkan masa depan. Di sini, pimpinan APIP perlu mengembangkan tujuan yang visioner untuk fungsi pengawasan internalnya serta meningkatkan nilai tambah yang ingin diberikan kepada pemangku kepentingannya. Hasil dari kebiasaan ini adalah mengubah fungsi pengawasan internal itu sedemikian rupa dan secara signifikan meningkatkan nilai yang diberikan kepada pemangku kepentingan. Kebiasaan kepemimpinan pertama ini bertujuan untuk membayangkan tujuan transformasional fungsi pengawasan internal dan menyelaraskan pemangku kepentingan utama dengan tujuan transformasional itu. Nah, efektivitas dalam membayangkan masa depan dapat didefinisikan sebagai merangkul seluruh pemangku kepentingan untuk membangun masa depan fungsi pengawasan internal dengan tujuan yang disruptif. Pimpinan APIP yang sangat efektif menggunakan 5 macam pengungkit untuk meningkatkan pengenalan dan pemenuhan tujuan-tujuan visionernya. Antara lain, pertama, pimpinan APIP perlu mengidentifikasi tujuan transformasionalnya. Kemudian yang kedua, dia perlu menyelaraskan tujuan transformasional itu dengan pemangku kepentingannya. Kemudian yang ketiga, dia perlu membuat perencanaan strategik dan implementasinya. Kemudian keempat, dia harus berkomitmen penuh, menetapkan skala prioritas, serta memonitoring pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dia merayakan setiap keberhasilan yang sudah dicapai. Kemudian prinsip yang kedua, yaitu mengembangkan. Nah, mengembangkan adalah prinsip kepemimpinan kedua yang diterapkan oleh pimpinan APIP yang sangat efektif. Pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan orang-orang yang ada di dalam fungsi pengawasan internal tersebut, baik itu staf maupun para auditor internalnya. Pengembangan tersebut bertujuan untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan transformasional. Nah, tujuan ini akan mendisrupsi kinerja fungsi pengawasan internal itu. Nah, pimpinan APIP harus menyelaraskan kembali kinerja orang-orangnya dengan tujuan yang baru ini.
Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja mereka, membangun individu dan timnya untuk mencapai kinerja tertinggi, dan mengembangkan bakat untuk melahirkan atau menciptakan calon-calon pemimpin baru di masa depan. Nah, kebiasaan kepemimpinan kedua bertujuan untuk meningkatkan kinerja auditor internalnya secara signifikan dalam rangka mencapai tujuan transformasionalnya. Nah, transisi kinerja ini mengharuskan pimpinan APIP untuk membahas dua topik penting. Pertama, dia perlu menyesuaikan fokus kinerja dari kegiatan pengawasan internal yang dilakukan saat ini menuju ke arah tujuan transformasional yang baru. Dan kedua, dia perlu meningkatkan level kinerja dari hanya sangat memuaskan menjadi luar biasa atau outstanding. Para pemangku kepentingan harus memperoleh nilai tambah yang jauh lebih tinggi melalui konten dan pemberian layanan yang lebih baik. Pimpinan APIP yang sangat efektif menggunakan 5 pengungkit untuk meningkatkan efektivitas peningkatan kinerja ini, yaitu pertama, dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat. Kedua, memimpin individu untuk berkinerja tinggi. Ketiga, mengatur individu ke dalam tim yang berkinerja tinggi. Dan keempat, membuat komposisi tim yang berkinerja tinggi. Dan yang terakhir, melaksanakan pembelajaran berkelanjutan. Nah, kemudian kebiasaan kepemimpinan ketiga bertujuan untuk mengembangkan bakat atau talenta dan menumbuhkan calon pemimpin baru masa depan. Pada fungsi pengawasan internal itu, efektivitas dalam menumbuhkan calon pemimpin baru ini didefinisikan sebagai pencapaian tujuan untuk membantu orang-orang yang berkinerja tinggi ini maju dan berkembang dalam karir mereka. Pimpinan APIP yang sangat efektif menggunakan 4 pengungkit untuk meningkatkan efektivitas pengembangan talenta ini. Antara lain, pertama, dengan memahami konteks pengembangan talenta. Kedua, mengokohkan pengembangan talenta itu. Ketiga, mengidentifikasi kumpulan-kumpulan talenta. Dan yang keempat, menerapkan pengembangan talenta itu. Kemudian selanjutnya mengenai prinsip yang ketiga, yaitu memotivasi. Memotivasi adalah prinsip kepemimpinan ketiga dari pimpinan APIP yang sangat efektif. Pimpinan APIP yang sangat efektif berfokus pada 2 motivasi utama. Pertama, menginspirasi keterlibatan, dan kedua, pendelegasian wewenang. Motivasi yang positif adalah satu-satunya hal yang dapat membuat pegawainya bertahan di masa-masa sulit di tengah ketidakpastian atau tantangan besar yang sedang dihadapi organisasinya. Hal ini memotivasi para pegawai pada fungsi pengawasan internal itu untuk melakukan hal yang benar dalam situasi yang tepat, yang merupakan pengungkit terbesar dari efektivitas kepemimpinan. Keterlibatan yang menginspirasi dan kekuatan pendelegasian wewenang bertujuan untuk membuat auditor internalnya memotivasi diri mereka sendiri dalam pekerjaan mereka dan mendukung tujuan pengawasan internal yang transformasional. Sedangkan uang merupakan motivasi eksternal yang efeknya terbatas, sehingga memberikan lebih banyak uang kepada para auditor internalnya, misalnya tunjangan, bonus, dan sebagainya, tidak akan pernah dapat membangkitkan semangat mereka. Alih-alih motivasi eksternalnya, pimpinan APIP perlu menggerakkan motivasi internalnya. Kebiasaan kepemimpinan keempat dari pimpinan APIP yang sangat efektif adalah menginspirasi keterlibatan tim pengawasannya. Hasil dari kebiasaan ini adalah bahwa staf pengawasan internalnya akan memiliki motivasi dan komitmen yang kuat untuk mendukung pimpinan APIP dalam mencapai tujuan yang inovatif dan transformasional itu. Kebiasaan keempat membahas tentang kemampuan pimpinan APIP untuk secara positif mempengaruhi tingkat partisipasi para auditor internalnya. Keterlibatan yang menginspirasi tersebut akan menyelaraskan pengikutnya dengan visi pemimpinnya. Efektivitas dalam membangkitkan motivasi ini didefinisikan sebagai membuat seluruh anggota tim pengawasannya memiliki inisiatif, proaktif, partisipatif, aktif terlibat, dan berkomitmen penuh untuk bekerja keras, menanggung segala kesulitan, bergerak melampaui kegagalan dan kekecewaan, serta gigih mencapai tujuan yang layak diperjuangkan. Pimpinan APIP yang sangat efektif menggunakan 5 pengungkit untuk meningkatkan efektivitas keterlibatan yang menginspirasi ini, yaitu pertama, dengan cara membangkitkan gairah atau passion. Kedua, mengaktifkan keyakinan. Ketiga, menyelaraskan nilai-nilai. Kemudian yang keempat, membagikan budaya. Dan yang kelima, meningkatkan kepuasan kerja.
Kebiasaan kepemimpinan kelima pimpinan APIP yang sangat efektif adalah mendelegasikan wewenang. Pimpinan APIP menggunakan pemberdayaan sebagai sarana untuk meningkatkan motivasi, komitmen, dan pengembangan individu atau tim pengawasan internalnya. Hasil dari kebiasaan ini adalah anggota tim pengawasannya memiliki motivasi yang kuat untuk mendukung pencapaian tujuan transformasional. Pimpinan APIP yang sangat efektif menggunakan 3 pengungkit untuk membuat pemberdayaan ini berhasil. Pertama, dengan menciptakan budaya yang mendukung. Kedua, mengatur kondisi yang tepat. Dan ketiga, merangsang perkembangan. Kemudian kita masuk ke prinsip kepemimpinan yang terakhir, keempat, yaitu mempengaruhi. Ya, nah, mempengaruhi adalah prinsip kepemimpinan keempat dari pimpinan APIP yang sangat efektif. Proses mempengaruhi dari pimpinan APIP bertujuan untuk mengendalikan pemangku kepentingan sedemikian rupa agar tujuan transformasionalnya dapat dicapai. Mengendalikan pemangku kepentingan didasarkan pada 2 aspek utama kepemimpinan. Pertama, pimpinan APIP harus memastikan melibatkan orang yang tepat dalam timnya. Kemudian, kedua, pimpinan APIP harus membangun dan memelihara hubungan dengan kepala daerah dan jajaran manajemennya, pihak yang ada pada garis pertahanan kedua, mitra pengawasannya, serta anggota tim pengawasannya. Hubungan ini harus mendukung pencapaian tujuan transformasionalnya. Kebiasaan kepemimpinan ke-6 pimpinan APIP yang sangat efektif adalah membuat keputusan yang tepat. Kebiasaan ini menjawab 2 pertanyaan. Pertama, apa yang dapat dilakukan pimpinan APIP untuk meningkatkan kemungkinan keputusan orang yang tepat dan mengurangi kemungkinan keputusan orang yang salah? Kedua, apa yang dapat dilakukan pimpinan APIP untuk menciptakan budaya di mana kekeliruan, kesalahan, dan kegagalan dianggap dapat diterima? Nah, efektivitas pimpinan APIP dalam membuat keputusan orang yang tepat berkaitan dengan pertama, bagaimana merekrut orang, kemudian bagaimana memberhentikan orang, kemudian bagaimana menyelesaikan dilema etika, dan yang terakhir bagaimana mengoreksi keputusan yang salah. Pimpinan APIP menggunakan 5 pengungkit utama untuk meningkatkan efektivitas keputusan perekrutan ini. Pertama, dengan menstandarisasi dan menyusun proses perekrutan. Kedua, fokus pada calon pegawainya atau calon kandidat auditornya. Ketiga, menilai kecocokannya dengan perilakunya. Kemudian yang keempat, menilai kecocokan kriteria teknis. Kemudian yang terakhir yaitu tidak mengulur-ulur waktu proses perekrutan. Nah, pimpinan APIP menggunakan 6 pengungkit utama untuk meningkatkan efektivitas keputusan pemberhentian pegawai. Pertama, dengan menetapkan ekspektasi kinerja yang jelas dan aturan yang tidak dapat dilanggar. Kedua, mengukur kinerja lebih awal dan lebih sering. Ketiga, perbaikan rencana dan tindakan segera. Keempat, mengatasi akar penyebab. Kelima, menyelaraskan kepentingan pegawai dan organisasinya. Dan yang keenam, tidak mengulur-ulur waktu proses perekrutan. Pimpinan APIP menggunakan 3 pengungkit untuk membuat keputusan dan anggota tim pengawasan terkait dilema etika yang lebih efektif, yaitu pertama, dengan mendefinisikan nilai dan prinsip yang jelas. Kedua, memastikan bahwa semua anggota tim pengawasan memahami nilai-nilai dan area abu-abunya. Kemudian yang kedua, mengucapkan aturan atau melafalkan aturan yang tidak bisa dilanggar. Kemudian yang selanjutnya, pimpinan APIP menggunakan 2 pengungkit untuk membuat koreksi keputusan yang salah menjadi lebih efektif. Pertama, dengan memantau dampak keputusan untuk mengidentifikasi dampak yang menyimpang dan akar penyebabnya. Kedua, memiliki keberanian untuk mengakui keputusan yang salah atau dampak yang menyimpang dan mengoreksi dampak dari keputusan yang salah. Nah, memanfaatkan hubungan adalah kebiasaan kepemimpinan kritis ke-7 dan terakhir dari pimpinan APIP yang sangat efektif. Ini adalah salah satu yang lebih penting karena hubungan strategis mempengaruhi keempat prinsip memimpin lainnya dan dengan demikian berkaitan dengan 6 kebiasaan lainnya. Pimpinan APIP yang sangat efektif berada dalam mode konstan untuk mengembangkan, memelihara, dan mempengaruhi hubungan-hubungannya.
Kebiasaan kepemimpinan yang ketujuh ini memiliki tujuan untuk menggunakan hubungan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan untuk mendukung fungsi pengawasan internal dalam mencapai tujuan transformasionalnya. Efektivitas mempengaruhi didefinisikan sebagai mendapatkan kerjasama secara sukarela dari orang lain. Artinya, orang lain yakin bahwa mendukung tujuan transformasional itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Pimpinan APIP yang sangat efektif menggunakan 5 pengungkit untuk meningkatkan efektivitas hubungan ini. Pertama, dengan membangun hubungan yang baik. Kedua, membangun kepercayaan. Ketiga, membantu orang lain untuk maju dan berkembang. Kemudian yang keempat, membuat persekutuan atau aliansi strategis. Dan yang terakhir, menyelesaikan perselisihan. Oke, secara ringkas video ini dapat disimpulkan bahwa kita telah menganalisis 4 prinsip kepemimpinan, menjelaskan sasaran-sasaran dari masing-masing prinsip tersebut, dan menentukan kebiasaan utama serta pengungkitnya untuk memastikan efektivitas pencapaian sasaran tersebut. Nah, hal tersebut dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut. Oke, cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Pada video berikutnya saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana menerapkan seluruh kebiasaan kepemimpinan ini ke dalam praktek. Jadi jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar Anda dapat menerima pemberitahuan video baru dari kami. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya. Jayalah terus auditor internal pemerintah Indonesia. Salam Prokom.